selamat siang, selamat datang kembali ke YouTube channel aku, Victoria Jenik. So, di video hari ini seperti yang udah kalian lihat pada judulnya, aku akan sharing informasi tentang kenapa barang-barang elektronik itu kalau kita beli di luar negeri kayak di Australia atau di di Amerika atau di Europe itu lebih murah. Dan aku juga akan memberitahukan kepada kalian bagaimana caranya untuk mendapatkan uang kembali setelah kita membeli barang-barang elektronik di Australia. Tapi sebelum aku menjelaskan semua itu, sekarang ini aku udah di depan toko. Aku mau ambil barang yang udah aku pesan online, dan barang-barang ini akan aku bawa ke Timor Leste. Jadi aku beli dua iPhone 14 dan juga ada sebuah portable karaoke dari JBL. Aku akan kasih tahu kepada kalian bagaimana aku bisa mendapatkan beberapa juta kembali, sekitar 2,5 juta kembali. Bagaimana caranya? Ikutin aja aku terus. Yeah, driving license. Gitu, thanks. Nah, ini barang pertama guys, sudah aku ambil. Ini aku beli iPhone 11 64 GB. So, ini barang pertamanya, ada iPhone 11. Dan sekarang aku beli power adapternya, karena seperti yang kalian tahu, setelah iPhone 10 kalau nggak salah itu iPhone itu udah nggak datang dengan adaptor, jadi adaptornya harus kita beli sendiri. So, ini adalah barang pertamanya. Barang keduanya akan aku ambil di toko yang lain, soalnya di toko ini tuh nggak ada iPhone 14. Dan aku juga ada beli karaoke machine, itu akan di toko yang sama dengan iPhone 14. So, capcus. So guys, ini aku udah tiba di toko yang kedua, itu ada di belakang. Cuma ini kayaknya blur deh, nggak kelihatan. So, yuk. Tada! So ini guys, bukan buat aku sih, ini buat adekku. iPhone 14 Pro Max. So udah selesai, dan karaoke-nya, JBL Party Box-nya ada di bagasi. Tadi aku suruh masukin bagasi. Aku minta masukin bagasi, aku bukan menyuruh ya, aku minta masukin bagasi. So ya, nanti kita ketemu di rumah. Nanti aku kasih tahu kepada kalian bagaimana caranya untuk mendapatkan uang kembali. Hai guys, ini udah di bandara. Aku udah check-in, ternyata aku berhasil untuk mendapatkan uang aku kembali dari hasil pembelian 2 iPhone dan juga 1 JBL karaoke party box. Nanti aku kasih tahu bagaimana caranya. Ini udah udah di ACC ya istilahnya. Aku tunjukin, ini surat-suratnya. Ini guys yang ada TRS itu, tandanya udah di ACC dan uangnya lagi OTW ke bank aku. Nah guys, seperti yang udah aku janjikan di awal video ini, bahwa aku akan memberitahukan kepada kalian atau membagikan informasi kepada kalian kenapa harga barang kayak elektronik gitu di luar negeri itu lebih murah. Karena semua barang kayak elektronik, mau tas branded, harganya itu udah termasuk dengan pajak. Nah, kita sebagai orang-orang yang hanya sekedar liburan saja atau cuma mengunjungi kayak visitor, kita tuh sebenarnya nggak perlu membayar pajak. Karena pajak-pajak itu hanya untuk warga negara yang tinggal di negara itu. Bagaimana untuk kita bisa mendapatkan uang pajak ini kembali? Nah, jadi contohnya kayak, nih aku tunjukin resitnya ya, tunjukin nota belanja. Nah, misalnya kayak gini ya guys, ini kan harga barangnya tuh $399. Nah, di sini ditulis including GST. $36.27 itu adalah GST, ini adalah pajaknya. Nah, ini kita tuh nggak perlu bayar. So, bagaimana caranya untuk mendapatkan $38 ini kembali? Jadi, semua barang yang kita beli 60 hari sebelum kita terbang kembali ke negara kita atau keluar dari, misalnya dari Australia, itu kita bisa klaim. Jadi misalnya kalau kita liburan ke Australia 3 bulan, barangnya udah kita beli 3 bulan yang lalu, itu kan udah lewat dari 60 hari, itu tidak bisa diklaim. Terus yang kedua, semua barang yang bisa diklaim kembali pajaknya itu adalah di satu resit, di satu nota belanja ini, itu yang kita bayarkan harus
sama dengan 300 atau di atas 300 dolar. Ini untuk yang di Australia ya. Kalau yang di Singapura atau di Amerika aku nggak tahu seperti apa. Tapi kalau untuk di Australia, barang-barang yang uang pajaknya akan dikembalikan ke kita itu adalah barang-barang yang kita beli dalam satu nota belanja, kita bayar 300 dolar atau lebih ya. Jadi nggak perlu barang yang harganya 300 dolar. Misalnya kita belanja misalnya di Kmart, satu kaos itu kayak 10 dolar kayak gitu, tapi kita belanjanya banyak dan kita membayar 300 dolar tapi di satu struk ya, di satu struk pembelanjaan. Nggak bisa struk-struk itu dikumpulkan, itu nggak bisa. Jadi harus satu struk harus 300 dolar atau lebih. Itu baru bisa dikembalikan. Nah, gimana caranya agar pemerintah Australia atau Amerika atau Singapura, tapi kalau negara Asia lainnya kayak Indonesia, aku nggak tahu ya. Kalau kayak di Indonesia, aku nggak pernah minta uang pajak kembali. So, aku nggak tahu apakah di Indonesia mengembalikan uang pajak itu atau tidak. Sorry, tapi aku tahu itu di Australia, di Singapura, di Amerika itu mereka mengembalikan, atau di negara-negara Eropa gitu. So anyway, jadi untuk meminta kembali uang pajak itu kita bisa lakukan dari secara online. Nanti yang manualnya aku kasih tahu ya. Tapi yang pertama untuk online kalian harus download dulu aplikasi yang namanya TRS. Nanti aku taruh di sebelah sini. Nah, kalian download aplikasi yang namanya TRS, Australia TRS. TRS itu singkatan dari Tourist Refund Scheme. Nah, ini aku taruh di sini. Setelah ini terms and conditions. Seperti biasa kita tidak membaca, kita accept saja. Tapi kalau kalian mau baca, silakan. Nah, ini yang kalian lihat di sini, ini adalah informasi dari belanjaan aku. Ini yang uangnya ternyata sudah dikembalikan hari ini. Aku sudah terima. Senang banget, lumayan loh. Aku belanja ini 2000 berapa ya? Total belanjaan aku yang aku klaim kembali teksnya itu sekitar 2.700 ya. Iya, sekitar 2.700 dan aku dapat dikembalikan, duit aku dikembalikan 280-an dolar. Jadi lumayan banget loh. Lumayan loh, 2.800.000 dikembalikan. Seneng banget. So ya, setelah kalian mendownload TRS ini, kalian isi informasi yang di step 1. Itu read this first. Jadi diikutin itu semuanya. Ini instruksinya seperti apa. Ini apa-apa aja yang kalian bisa claim atau minta kembali atau claim. Itu adalah yang di invoice-nya, di invoice atau di struk belanja ini itu harus ada nama kalian jika harga barang itu lebih dari 1.000 dolar. Jadi kalau kalian beli misalnya iPhone itu kan misalnya iPhone yang terbaru itu kan harganya udah lebih dari 1.000. Nah, itu harus ada nama kalian di struk belanja. Cuma aku kemarin ini di struk ini kan harganya 1.799 ya kalau kalian lihat di situ. Dan di sini itu tidak ada namaku. Tapi kemarin aku udah jelaskan ke officernya pas di bandara itu. Aku jelaskan ke dia bahwa aku nggak tahu. Aku juga tunjukin bahwa toko ini mereka juga mengirimkan nota belanja itu ke alamat email aku. Akhirnya dia meminta mana emailnya, aku lihat. Akhirnya dia melihat itu dan dia bilang, kali ini aku biarkan kamu lolos, tapi next time nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kamu di struk belanja ini harus ada nama kamu. Jadi nanti kalian belanja itu kalian minta aja. Nah, yang kedua itu harus ada retailer's name. Ini namanya kayak JB Hi-Fi. Terus harus ada ABN. ABN itu singkatan dari Australian Business Number. Kalau di sini itu bisa dilihat di nota belanjanya. ABN. Nah, ini nomornya ini harus ada, kalian harus pastikan itu ada ya. Harus ada juga di sini, harus disertakan juga ada GST-nya, terus keterangan dari barang yang kita beli itu, dan juga harus ada tanggal pembelian. Itu semua harus ada di nota belanjanya ya. Kayak ini juga ada tanggal pembelian, ya kan? Ini ada tanggal dan jam pembeliannya. Itu harus dipastikan harus ada ya. Tapi sebenarnya di nota-nota belanja itu biasanya ada sih. Nah, dan juga kayak kalau kalian beli wine itu tidak bisa, itu pajaknya tidak bisa dikembalikan. Terus yang juga tidak bisa kalian klaim adalah kayak tiket pesawat itu udah nggak bisa diklaim kembali, atau bir atau rokok itu juga tidak bisa dikembalikan uang pajaknya. Dan juga kayak makanan-makanan yang kalian makan selama kalian di Australia itu tidak bisa dikembalikan.
dan juga barang-barang yang berbahaya nggak bisa dikembalikan. Terus juga barang-barang yang kalian beli di Australia tapi tidak kalian bawa pulang ke negara kalian, itu nggak akan dikembalikan duitnya. Karena kalau nanti kita di bandara, kita harus menunjukkan, oh ini notanya dan ini barangnya yang aku beli, ini sekarang mau aku bawa kembali dengan aku ke negaraku. Itu mereka bisa kembalikan. Tapi kalau barangnya kalian tidak bawa atau kalian tidak bisa menunjukkan kepada officer di airport, di bandara, itu kalian nggak bakalan dikembalikan duitnya. Oke? Nah, setelah itu kita masuk ke step kedua, yaitu travel details. Ini akan menanyakan passport issuing country. Ini kalian bisa pilih di situ Australia, New Zealand atau other. Jadi kalian pilih other. Kalau dari Indonesia, Timor Leste, kalian pilih other ini. Terus di sini juga diminta passport number, nomor pasport kalian. Terus ditanya di sini, apakah kamu tinggal di Australia? Aku jawab tidak. Terus ini tanggal keberangkatan, tanggal penerbangan kalian itu tanggal sekian. Nah, setelah kalian isi itu, ya di save, my invoice. Nah, ini adalah invoice yang sudah aku claim. Ini yang invoice yang ini udah aku claim. Tapi kalau kalian mau, kalau ini nggak ada, nanti kalian di sini add another invoice. Di situ terus what can I claim? Ini yang kayak tadi, terus retailer's name. Ini kalian taruh di sini sesuai nama tokonya, JB Hi-Fi. Hi baby. Terus ABN-nya. Nomor ABN-nya 37093. Ini aku kasih tahu aja ya, soalnya nggak ada yang bisa bikin fake ya. 114 286 kayak gitu. Terus invoice receipt number. Ini kalian tulis nomor invoice ini, nomornya berapa. Ini kayak di sini ada mana nih? Nomor invoice yang kayak di sini. Ini kalian isi. Udah ya kayak gitu, nanti kelamaan ini. Terus invoice date. Ini juga harus diisi tanggalnya itu. Terus kalau sudah kalian isi, kalian datang ke sini nih, add invoice items. Ini good types, itu kalian bisa pilih. Kayak aku beli HP, iPhone, aku pilih iPhone and smartphone. Terus amount paid yang aku beli itu kemarin harganya 17.99 ya. Nah, itu nanti kalian save, pilih yang save ini. Nah, ini tadi aku nggak ini soalnya. Aku nggak pilih tanggalnya ya. Nah, ini yang nanti dia keluarnya seperti ini. Langsung dia punya total estimated refund. Ini total yang akan kita terima secara estimasi dari uang yang akan kita terima kembali, yaitu $64. Nah, karena aku aku punya 3 receipt, aku punya 3 struk pembelanjaan. Ini juga yang satunya dari Officeworks. Ini aku isi sesuai kayak kalian lihat di sini, tax invoice itu ada 3 invoice yang aku masukin. Terus total ini total belanja aku yang dengan pajak itu yang sudah aku bayarkan ke toko itu $2.904, dan total estimated refund, tadi aku bilang 280 tapi ternyata aku cuma dapat $264. Bener nggak? Soalnya tadi aku lihat dulu ya, bener nggak? 280 apa 260? Nah, ini kalau udah kalian isi semua, ini my payment detail. Ini akan ditanya, kamu mau duit ini dikirim ke mana? Ya kan, kalau kamu punya credit card, kamu pilih credit card. Atau kalau kamu punya akun bank Australia, kamu pilih yang nomor 2 ini. Atau kalau kamu nggak punya credit card atau akun bank Australia, kamu bisa berupa cek, ya kan? Tapi di sini dikatakan bahwa cek itu bisa memakan waktu sehingga sampai 2 bulan bisa cairkan duit. Di sini kebetulan aku punya akun bank Australia, jadi aku account name dan juga BSB number itu kayak nomor BSB itu ada nomor unique number dari bank-bank di Australia, terus dan account number. Nah, di situ kalau kalian save, kalian akan kembali lagi ke halaman awalnya. Nah, review my claim. Ini kalau udah benar, accept. Nah, kalian akan dikasih
QR code. Nanti di QR code ini, inilah yang akan kalian bawa ke bandara. Ketika sudah sampai di bandara, kalian harus masuk ke ruang tunggu yang internasional. Di ruang tunggu internasional itu biasanya ada namanya TRS host, kayak apa ya, kayak kantor kecil di mana kalian harus membawa semua truk belanja ini dan juga QR code yang tadi. Di situ nanti ada tugas dari imigrasi yang akan jaga di situ. Kalian harus menunjukkan QR code itu dan juga memberikan semua struk ini dan juga menunjukkan barang-barang yang kalian beli dan barang-barang yang akan kalian claim tax-nya. Nah, kemarin itu karena aku juga beli ini ya. Ini. Nah, ini kan gede banget. Jadi pas waktu aku check in, barang ini tuh masuk bagasi, jadi nggak bisa dibawa sebagai carry on. Jadi pas aku masukin ke bagasi, aku bilang ke mereka bahwa ini mau aku claim tax-nya. Barang yang udah dimasukin bagasi itu bisa juga akan juga dibayar karena nanti kalau si petugas imigrasinya bertanya, mana nih barang yang harga 399 nih, di mana nih? Tunjukin ke aku. Bilang aja, oh itu udah masukkan ke bagasi karena barangnya besar. Ini nomor bagasinya. Nah, waktu kalian ketemu sama officer itu juga kalian harus membawa boarding pass kalian. Nanti si officer akan meminta boarding pass dan juga paspor. Walaupun tadi padahal kita udah ngisi nomor paspor kan, tapi dia akan meminta untuk dia lihat apakah benar atau tidak. Nah, setelah itu dia akan memberikan cap seperti ini, TRS, proses. Ini. Kalau sudah seperti itu, kalian tinggal pulang ke rumah, duduk manis, tunggu duitnya. Biasanya 3 sampai 5 business day. 3 sampai 5 hari kerja. Jadi kemarin itu karena aku terbang hari Jumat, jadi nggak sampai 3 hari sih ya, 3 business day ya, karena aku terimanya sekarang, hari ini, hari Selasa. So ya, lumayan banget guys. Jadi barang yang sebenarnya harganya itu tadi berapa ya? Barang yang tadinya seharga 2.900 jatuhnya cuma jadi 2.636. Ya lumayan banget kan? Itu aku beli harga yang 2.000 loh. Kalau misalnya kalian sultan gitu beli kayak tas-tas branded LV, Gucci itu kan harganya kayak 3.000 dolar. Ada yang sampai ya pokoknya jutaan, puluhan juta kayak gitu kan. Lumayan. Misalnya beli LV 3.000 berarti bakalan dapet 300 dolar uang kembali. Jadi kalau saja harga tasnya yang harusnya 30 juta jadinya bukan cuma sih ya, masih mahal juga, tapi maksudnya you know what I mean lah. So ya, segitu aja informasi dari aku. Kalau kalian masih punya pertanyaan yang lain, silahkan taruh di kolom komentar dan aku akan menjawabnya dengan senang hati. Thank you, bye bye.